Kamu sering melihat bisnis baru tiba-tiba viral dan meningkat pesat? Itu karena mereka mahir membuat hal unik yang bisa menjadi obrolan konsumen. Pengen tahu caranya? Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat konsumen menjadi seorang pelanggan berdasarkan buku Talk Triggers karya Jay Baer dan Donnie Lemy. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Harry S. Truman, tidak semua pembaca adalah pemimpin, tetapi semua pemimpin adalah pembaca. Yuk kita mulai. Cara gratis dan efektif supaya bisnis kita bisa terkenal, yaitu melalui teknik rekomendasi dari mulut ke mulut. Buku ini mengingatkan pada fakta bahwa tidak ada cara seefektif rekomendasi dari mulut ke mulut untuk mendapatkan pelanggan yang terus bertambah. Buku ini akan membahas tentang bagaimana cara mengarahkan percakapan secara strategis ke arah bisnismu dengan menciptakan poin-poin tertentu. Poin-poin ini yang menjadi kelebihan bisnismu dari kompetitor. Menurut Baer dan Lemy, ada 3 tahap yang harus kamu lakukan untuk membuat bisnismu sering menjadi bahan obrolan konsumen. Pertama, menyusun topik pemicu obrolan. Iklan dari mulut ke mulut ini dinilai lebih efektif daripada menyewa influencer atau memasang iklan dengan biaya tinggi. Cara iklan dari mulut ke mulut pertama harus membuat pemicu obrolan. Pemicu ini dibuat dari hal yang membedakan bisnismu dari semua kompetitormu. Sebuah contoh yaitu Cheesecake Factory. Perusahaan ini membuat pemicu obrolan dengan menyusun menu yang sangat menarik. Mereka membuat menu yang sangat panjang mencapai 2.940 kata yang isinya berupa 85 menu ayam saja. Ide ini brilian karena sangat berbeda dengan kompetitor pada umumnya dan konsumen pasti akan selalu mengingat keunikan ini. Ada 4 tips untuk membuat pemicu obrolan bisnismu, yaitu paling unik, relevan, masuk akal, dan mudah diulang-ulang obrolannya. Kalau kita lihat Cheesecake Factory tadi menunya bisa membuat konsumen bingung, namun justru itu yang akan memicu obrolan. Baer dan Lemy telah melakukan survei konsumen restoran dan hasilnya 57% konsumen akan merekomendasikan restoran itu berdasarkan jumlah menunya. Great! Menu panjang Cheesecake Factory yang unik itu sudah tepat bukan? Lalu buatlah menjadi relevan. Jangan sampai kalau bisnismu makanan, tapi kamu membuat pemicu obrolannya tentang politik. Ya, tidak akan relevan. Lalu selanjutnya harus masuk akal. Ini merupakan syarat untuk tidak membuat terlalu berlebihan. Yang terakhir, pemicu obrolan bisnismu harus bisa dilakukan secara berulang. Misalnya, kamu memberikan teka-teki lucu saat konsumen selesai memesan. Tujuannya supaya konsumen bisa terhibur. Memberi teka-teki ini ide yang bisa diulang-ulang dan akan bisa menjadi obrolan konsumen ke rekan-rekannya. 4 tips tadi yang paling penting harus efisien. Kebanyakan konsumen menyukai sesuatu yang cepat dan nyaman. Ada sebuah maskapai di New York yang menambah fitur kenyamanan di kursi pesawat. Setelah fitur tersebut diluncurkan, ada banyak sekali orang bertanya kepada konsumen maskapai ini, bagaimana kursinya? Enak nggak? Inilah yang akan memicu obrolan bahkan kepada orang yang belum menjadi konsumen. Selain itu, apapun jenis bisnismu, kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen juga menjadi faktor untuk direkomendasikan. Kedua, mulai tanamkan pemicu bisnis tadi dengan kuat di internal bisnismu terlebih dahulu. Kamu harus membangun karakter humanis dalam bisnismu. Bisnis tidak melulu tentang profit. Seorang pebisnis juga harus memiliki attitude yang baik untuk membuat bisnisnya berkelanjutan. Baer dan Lemy menyarankan 3 etika supaya bisnismu sering direkomendasikan oleh konsumen, yaitu menunjukkan empati, kemurahan hati, dan sikap. Sisipkan sedikit empati kepada konsumen. Misalnya, konsumenmu seorang wanita. Kebetulan ia memesan ketika Hari Kartini. Kamu bisa menyelipkan kartu ucapan dan harapanmu untuk konsumenmu. Ini pasti akan melekat dalam ingatan konsumen. Lalu, kemurahan hati. Bisnis yang sering dijadikan obrolan biasanya yang banyak memberikan promosi. Misalnya, setiap pembelian minimum 500.000 akan diberikan gratis t-shirt. Selain itu, bisnismu juga harus menjaga sikap di setiap pelayanannya. Jika ada keluhan dan saran, usahakan untuk selalu cepat memberi respon. Ini akan meningkatkan nilai bisnismu juga. Lalu, hubungkan 3 bagian penting dalam bisnismu. Fokus kepada bagian marketing, penjualan, dan pelayanan. Bagian pemasaran harus selalu update tentang posisi pasar bisnismu saat ini dan yang memulai pemicu obrolan bisnismu melalui karyawan terlebih dahulu. Dilanjutkan ke instansi-instansi
instansi pemerintah terkait sampai ke masyarakat umum. Kemudian, bagian penjualan yang merupakan ujung tombak bisnis. Biasanya bagian ini mengetahui kekurangan bisnismu dan menjaganya supaya tidak terlihat konsumen. Bagian penjualan juga yang bisa merekomendasikan evaluasi kepada bisnismu karena selalu update perkembangan kompetitor. Bagian yang tidak kalah penting yaitu bagian pelayanan. Bagian ini yang sering berinteraksi dengan konsumen dan yang paling mengerti apa yang paling dibutuhkan konsumen. Jika tiga bagian ini sudah terhubung dengan baik, maka dengan mudah bisnismu akan banyak diomongkan dan direkomendasikan konsumen. Ketiga, evaluasi pemicu obrolan yang sudah kamu buat. Setelah semuanya siap untuk diluncurkan, maksudnya, pemicu obrolanmu siap disalurkan ke konsumenmu. Kamu harus selalu memantau respon konsumen. Mereka akan merespon positif atau negatif dalam minggu pertama. Jika responnya negatif, kamu harus menjaga pemicu obrolan itu supaya tetap menjadi obrolan terutama dari karyawanmu. Jika responnya negatif, evaluasi lagi langkahnya mulai dari awal. Mulai dari menentukan 4 tips yang sudah disebutkan sebelumnya di tahap 1. Jadi, kesimpulan untuk rangkuman dari buku Talk Triggers ini adalah rekomendasi dari mulut ke mulut akan menjadi cara terbaik dan gratis dalam mengembangkan bisnis jika kamu rencanakan dengan matang. Kamu harus membuat pemantik obrolan yang sesuai dengan value inti produk kamu sehingga para pelanggan sering membicarakannya. Hal ini akan membantu bisnismu terkenal di tengah keramaian. Saran dari saya, selalu perhatikan kompetitormu dan analisis media sosial secara konsisten. Amati juga pendapat konsumen terhadap kompetitormu. Hal ini akan membuat terus memperbaiki bisnismu. Fokus apa yang konsumen gandrungi terhadap produk kompetitormu, lalu coba terapkan pada bisnismu. Ini akan langsung membuat bisnismu jadi bahan obrolan di mana-mana. Tentunya obrolan yang positif ya. Silahkan komen di kolom komentar poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini, dan komen juga konten seperti apa yang perlu kami buat. Jangan lupa terapkan 1 poin penting tersebut dalam hidup kalian ya, dan subscribe untuk mendapat update buku non-fiksi terpopuler lainnya dengan gratis.